ini ada 6 nyawa anak muda dirampas secara paksa, sadis, kejam, dan biadab oleh aparat negara. Tuntutan sehubungan dengan terjadinya pelanggaran HAM berat oleh aparat negara, maka TP3 bersama segenap komponen bangsa di seluruh Indonesia yang peduli terhadap penegakan hukum dan keadilan serta pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan ini mengajukan tuntutan sebagai berikut. Pertama, menuntut agar nama-nama pelaku pembunuhan 6 anggota Laskar FPI yang dilaporkan oleh Komnas HAM kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera diumumkan. Kedua, menuntut Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan untuk ikut bertanggung jawab atas tindakan sewenang-wenang aparat negara dalam peristiwa pembunuhan tersebut. Ketiga, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk memerintahkan Kapolri memberhentikan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran sebagai anggota Polri sehingga proses hukum kasus pembunuhan 6 Laskar FPI dapat dilakukan secara objektif, terbuka, dan berkeadilan. 4. Mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia untuk membentuk panitia khusus atau pansus guna menyelidiki kasus pembunuhan dan pembantaian 6 Laskar FPI yang diduga kuat bukan sekadar pembunuhan biasa, tetapi terkait dengan persoalan politik kekuasaan. 5. Mendukung tim advokasi yang telah melakukan pelaporan kepada International Criminal Court di Den Haag dan Committee Against Torture di Jenewa, serta mendesak kedua lembaga internasional tersebut untuk segera melakukan langkah penyelidikan termasuk pemanggilan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pembantaian 6 Laskar FPI sebagai tindak lanjut dari pelaporan tim advokasi tersebut. 6. Menuntut negara bertanggung jawab kepada para korban dan keluarganya sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dalam bentuk memberikan keadilan kepada para korban dengan menghukum para pelaku pelanggaran. B. Meminta maaf kepada para korban dan keluarganya dengan mengakui adanya pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 7 Desember 2020 yang menewaskan 6 korban. C. Memberikan layanan medis dan psikososial dengan cuma-cuma dan serta-merta untuk korban lain peristiwa 7 Desember 2020 yang masih hidup. D. Memberikan kompensasi kepada para korban dan keluarganya melalui fasilitas dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. E. Merehabilitasi nama baik para korban yang sudah tewas dari labeling dan stigma yang dituduhkan kepada mereka secara sewenang-wenang. 7. Menuntut para pelaku pembunuhan 7 Desember 2020 untuk memberikan restitusi atau ganti rugi oleh pelaku kepada para korban dan keluarganya sesuai dengan pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Kami mengajak berbagai lapisan masyarakat, segenap anak bangsa di seluruh tanah air untuk mendukung dan bergabung dalam gerakan petisi rakyat ini demi tegaknya hukum dan keadilan di bumi NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya
tidak akan menambah apapun, ya. Cuma menyampaikan satu hal, ya, bahwa selama di tengah anak bangsa masih ada yang sadar, ada yang berani katakanlah membicarakan, membela secara tegas dan jelas, ya. Bahkan berani mengambil. Pak, sebentar Pak, ini nggak bunyi, mic-nya Bapak nggak bunyi. Nah, baru bunyi nih, tadi nggak bunyi. Baik, sudah bunyi sekarang? Jadi saudara sekalian, saya ulangi, ya, saya setuju yang dibacakan Pak Marwan, itu merupakan gabungan dari masukan teman-teman yang lebih ahli dari saya. Tapi saya akan mencatat di dalam sejarah atau tarikh bangsa-bangsa, ya, yang namanya kezaliman itu sudah mengandung dalam dirinya itu sebuah sebuah kelemahan yang melekat, yang akan menghancurkan. Nah, memang jadi saya tidak akan menambah apapun, ya. Cuma menyampaikan satu hal, ya, bahwa selama di tengah anak bangsa rasanya lambat atau cepat, yang baik itu hanya Allah SWT. Tapi saya yakin selama di tengah anak bangsa masih ada yang care, ada yang mengambil perhatian, ada yang masih sholat malam, ada yang masih betul-betul bekerja keras untuk ini semuanya, insya Allah langit akan membela keadilan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi yang saya ingin sampaikan kepada para wartawan dan masyarakat Indonesia umumnya, kami telah mendatangi, bersilaturahim dan mewawancarai keluarga 6 korban di peristiwa tanggal 7 Desember tahun 2020 di kilometer 50 tol Jakarta Cikarang. Dari 6 orang, keluarganya itu 3 orang itu janda dan 3 orang masih ada bapak dan ibu. 3 orang janda itu pekerjaannya pertama menjual nasi setiap hari. Hasil kotornya adalah 500.000. Yang kedua kerjanya menjual goreng-gorengan. Hasil kotornya setiap hari itu 400.000. Janda yang ketiga adalah menjadi babysitter, menjaga bayi anak orang, dan itu juga yang diterima adalah sekitar 700.000 sebulan. Ketiga bapak daripada 6 korban selain 3 janda. Yang pertama adalah pekerjaan serabutan. Yang kedua adalah sebagai penjual batu akik. Dan yang ketiga sebagai tukang bangunan. Sehingga dengan begitu maka dari situ kita lihat bagaimana komposisi keluarga itu, sehingga kalau ada tuduhan bahwa mereka mempunyai senjata dan kemudian melakukan tindakan teror, sesuatu yang unlogis, sesuatu yang bertentangan dengan fakta di lapangan. Bahkan satu keluarga yang kami datangi, rumahnya layak sebagai rumah
sarang burung yang itu ukurannya 1,5 kali 2 meter. Inilah yang kami ingin himbau kepada penguasa, pemerintah, Komnas HAM, penegakan hukum untuk betul-betul menggunakan nurani agar supaya tidak akan terjadi gelombang yang lebih dahsyat lagi daripada sekarang di dalam melakukan tekanan kepada masyarakat ataupun juga kickback atau serangan balik kepada pemerintah. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman wartawan, beberapa hal yang tidak tercantum di dalam studi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, Bapak-Bapak yang saya hormati, petisi ini ditujukan terutama kepada pemerintah dan terutama sekali dalam pasal-pasal pertama itu disebutkan kepada Presiden Republik Indonesia. Dulu ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau memerintahkan jalan yang berlubang, bukan gitu. Beliau sangat khawatir kalau sampai ada jalan berlubang di luar Madinah, kemudian ada keledai yang lewat dan terprosok kakinya patah. Beliau takut sekali nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawabannya. Ini belum terjadi kalau sampai ada keledai terprosok di lubang jalanan, kemudian kakinya patah, beliau sangat takut dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Hari ini ada 6 nyawa anak muda dirampas secara paksa, sadis, kejam, dan biadab oleh aparat negara. Karenanya TP3, tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 laskar FPI, sungguh-sungguh menuntut kepada kepala negara Presiden Joko Widodo untuk bisa bertindak adil, menegakkan kebenaran, apalagi dia oleh sebagian pendukungnya disebut mirip Umar bin Khattab. Jangan lupa ya, pendukungnya ada menyebut mirip Utsman bin Affan, ada yang menyebut mirip Abu Bakar As-Siddiq, ada yang menyebut mirip Umar bin Khattab. Masya Allah, luar biasa. Jadi kepada Presiden Republik Indonesia, buktikan julukan yang diberikan oleh sebagian pendukung Anda bahwa Anda memang mirip Umar bin Khattab. Takutlah Anda, Mas Jokowi, kepada pertanggungjawaban yang harus Anda berikan pada Allah di akhirat tadi atas hilangnya secara paksa 6 nyawa anak muda ini oleh aparat negara. Terima kasih dari saya, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.